Terima kasih Mas Bangun Satoto. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agus Yunanto. Dalam keseharian aktivitas saya adalah sebagai Sekjen Forum Diaspora Indonesia atau FDI, yang kami mempunyai member di 25 negara di seluruh benua. Kemudian saya juga diamanahkan dalam keseharian aktivitas saya sebagai koordinator Sahabat Anies Luar Negeri. Dan saat ini saya diberi amanah lagi oleh Bang Rizwan Hasiolan Sianipar sebagai koordinator manajemen buku GEG. Saya diberi waktu 6 menit oleh Mas Bangun, terima kasih, karena tanggal 6 ya 6 menit. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk mendukung buku ini sangat relevan ketika saya ingin menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu untuk lebih jelas. Pada tanggal 31 Oktober 2025 yang lalu, saya mengajak Mas Roy Suryo ke Sydney untuk napak tilas waktu Gibran katanya sekolah di sana. Jadi saya punya teman-teman banyak di Sydney karena sebagai Sekjen FDI dan juga sebagai koordinator Sahabat Anies Luar Negeri. Semua acara kita di Sydney difasilitasi oleh teman-teman FDI Sydney. Kami berangkat tanggal 31 Oktober 2025 jam 11 malam. Saya berdua dengan Mas Roy. Ngeri-ngeri sedap karena ada isu-isu mengatakan bahwa Mas Roy akan dimunirkan di dalam pesawat. Sampai istrinya Mas Roy dan juga istri saya pesan-pesan jangan menikmati hidangan yang disajikan oleh Garuda di dalam pesawat yang kami tumpangi. Tetapi ketika kami berdua udah dalam pesawat ya, singkat cerita saja, pramugari yang menyajikan makanan itu saya lihat random ngasihnya, acak. Kan pakai troli ya, Bapak Ibu yang pernah naik pesawat Garuda, mau dalam atau luar negeri sama saja. Troli didorong mendekati kami berdua, lalu ambilnya acak. Saya bilang Mas Roy, Mas kayaknya aman nih, bilang gitu. Karena diacak ambilnya. Kecuali kalau misalnya disajikannya itu ada tempat khusus gitu. Ini enggak. Apa bedanya dengan Munir? Pernah ingat Bapak Ibu? Munir almarhum ketika itu dari kelas ekonomi di-upgrade ke bisnis. Pada saat di dalam pesawat. Sebelumnya tidak disampaikan. Ketika itulah dikondisikan bahwa memang di-upgrade ke bisnis itu untuk dikondisikan. Ya, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Kami tetap di ekonomi kelas sama saya sama Mas Roy. Walaupun kursi kami itu 4, tapi oleh Garuda kursi 4 diberikan untuk kami berdua. Jadi kami satu orang 2 kursi. Nah, mestinya untuk Michael mestinya itu. Satu orang 2 kursi. Saya sama Mas Roy, Garuda yang ngasih loh, bukan kami minta. 2 kursi 1 orang. Jadi kami 4 kursi berdua. Oke, dimakan, habis makan bismillah, setelah selesai 1 jam kemudian, Mas Roy, kita masih hidup. Berarti they didn't poison us. Mereka tidak meracuni saya dan Mas Roy. Sampai di sini disambut di sana. Kemudian teman-teman di FDI Sydney sudah mengatur acaranya untuk napak tilas di tempat dulu katanya Gibran itu sekolah. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, informasi yang sesungguhnya datang dari sumber A1 dari saya sebagai pelakunya di sana ketika itu adalah kami berdua ditemani oleh beberapa sahabat FDI Sydney datang ke tempat itu, namanya Insert Language Center dulu tahun 2006 ketika Gibran sekolah di sana. Jadi namanya Insert Language Center. Jadi itu hanya lembaga kursus bahasa Inggris. Loh kan? Baru tahu. Bukan college, apalagi university. Tidak sama sekali. Itu hanya lembaga kursus bahasa Inggris. Dan yang selesai kursus hanya dikasih selembar sertifikat. Certificate of Attendance. Sertifikat kehadiran kursus.
bukan ijazah, sertifikat. Dan alhamdulillah ketika kami di sana ada 5 orang sahabat kami yang dulu dari Binawan Jakarta, mereka bekerja sebagai perawat di Sydney. Mereka juga sebelum jadi perawat itu disekolahkan atau dikursuskan di Insert Language Center tersebut selama 9 bulan 2006. 2 diantaranya bersama Gibran harusnya, tetapi kata 2 orang dari 5 tadi yang kursus di Insert tahun 2006, mereka selama 9 bulan tidak pernah melihat batang hidungnya Gibran. Nah, Gibran itu mengakunya kepada teman saya namanya Pak Iksan Katwande, ngakunya 6 bulan sekolah di Insert. Ya, 6 bulan itu selesai atau nggak selesai itu nggak dibicarakan. Kalau dia memang kursus di situ, harusnya dia punya sertifikat tanda ikut kursus. Itu sedang kami lacak saat ini, apakah dia punya sertifikatnya atau tidak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika selesai tugas kami utamanya adalah itu, ya, tahu tempatnya dulu. Yang kedua, kami ingin tahu dari orang dalam ordalnya Insert atau sekarang UTS. Bagaimana sih sebetulnya sekolah itu dulu, kursus itu dulu. Qadarullah, kami dipertemukan dengan seorang guru atau dosen Insert ketika itu, ya, namanya Mr. Sam, orangnya gemuk. Saya udah videokan itu, saya udah viralkan. Dia mengatakan bahwa itu bukan sekolah, bukan college dan bukan university, hanya sebuah lembaga kursus. Jadi kami dapat info dari gurunya langsung yang mengajar ketika itu. Itu luar biasa itu, dan tidak mudah bisa ketemu sama guru yang mengajar ketika itu. Dia bersaksi, kami videokan, dan itu sebagai barang bukti kami bahwa kami telah datang ke sana, mewawancarai dan seterusnya. Oke. Yang kedua, yang ketiga, ketika kami kembali ke Jakarta, Mas Roy pulang dulu. Saya masih lanjut ke Melbourne karena ada misi lain. Dari Melbourne saya ke Denpasar, Bali, ada misi lain. Sepulang dari Sydney, waktu saya masih di Melbourne, saya mendapat kabar bahwa tanggal 7 Novembernya itu Mas Roy dan juga sahabat saya Ustadz Rizal dan ini bos saya di tim buku ini, Bang Rismon, dijadikan tersangka. Jadi info yang saya dapat adalah dijadikannya tersangka 8 orang itu gara-gara Sydney. Aduh, saya merasa bersalah ya. Gara-gara Sydney dan jadi tersangka. Tetapi bukan begitu, kita balik. Ketika Sydney dianggap itu bisa mengobrak-abrik masalah Gibran, Jokowi di sini Jokowi dengar kan ya? Dia itu takut, panik dan sebagainya karena Gibran kita acak-acak ya selama kami di sini, sehingga ditetapkan jadi tersangka 8 orang ini. Ya. Barangkali itu yang paling penting itu. Oke, yang terakhir. Ketika saya kembali dari Melbourne dan Denpasar, saya dapat kabar bahwa sebetulnya, ini tahu benar tahu salah ya. Sebetulnya ketika kami mau berangkat tanggal 31 Oktober itu, tadinya Mas Roy mau ditangkap sebelum take off oleh polisi. Tidak boleh terbang. Kalau Mas Roy ditangkap, saya juga pasti diajak dong ya, diajak untuk ditangkap gitu kan. Karena kami berdua. Saya bilang, sayang ya, kenapa nggak jadi ditangkap? Kenapa Pak Agus? Kalau ditangkap kan saya jadi top. Jadi saya dikenal, oh Pak Agus juga ikut ditangkap. Tapi alhamdulillah tidak jadi ditangkap. Kenapa tidak ditangkap? Nanti mungkin Bang Rismon yang bisa menjelaskan. Tapi ya sudahlah, pokoknya kami tidak jadi ditangkap, tetapi kemudian yang 8 orang aktivis kita dijadikan tersangka. Berarti apa? Misi Sydney sukses. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, beliau ini berarti menjadi, kalau dalam bahasa hukum adalah saksi fakta.
Oke, selanjutnya Bang Rismon selaku penulis tunggal Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA, sebagaimana di backdrop ini berawal dan berakhir di Solo. Jadi nanti Bang Rismon nggak perlu menceritakan apa yang sudah ditulis, tapi intinya gini Bang, 2 atau 3 kalimat aja. Apa sih yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu yang saat ini berkumpul di GUI ini untuk kemudian bergerak mengaplikasikan dari buku ini? Itu aja. Silakan Bang. Ya, makasih Mas Bangun Stoto dan Bapak Ibu sekalian yang mencintai Republik ini ya tanpa pamrih, bahkan mengeluarkan waktu, tenaga, uang. Memang inilah yang dituntut dari para pahlawan kita, bahwa kita mencintai Republik ini tanpa syarat. Ya. Bapak Ibu sekalian, buku ini hampir 300 halaman ya, 280 mungkin, 280 halaman. Diawali dengan kontroversi sebenarnya, kontroversi pendidikan Gibran. Ada versi KPU, ada versi kantor berita acara, ada versi Kementerian Sekretariat Negara. Jadi secara sekuensial urutan pendidikan Gibran ini sudah bermasalah di ruang publik. Nah, oleh karena itu kami tindak lanjutilah ya, sebelum Pak Roy Suryo dan Pak Agus ke Australia, kami sempat beberapa kali menjumpai pejabat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 yang lalu. Nah, kami ingin sebenarnya bertanya jawab dengan otoritas tertinggi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Profesor Abdul Muti. Tetapi beberapa kali kami datang, Profesor Abdul Muti tidak sempat atau menghindari, saya tidak tahu. Akhirnya yang kami jumpai adalah Sekretaris Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Eko Susanto. Nah, dari wawancara tersebut ya, yang merupakan informasi kunci di dalam buku ini yang memang secara tidak terungkapkan, mereka pun atau secara spesifik ya, Dr. Eko Susanto dan tim pun dari gestur mereka, saya yakin mereka pun mengakui kesalahan, pernah mengeluarkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMK untuk Gibran yang merupakan kasus satu-satunya yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kenapa saya katakan satu-satunya? Saya tanyakan secara spesifik, pernah tidak surat keterangan seperti ini diberikan kepada seseorang yang sampai kelas 1 SMA menurut mereka ya, kelas 1 SMA atau 2 tahun di Orchid Park Secondary School di Singapura, atau ekivalen kelas 9 dan kelas 10, kelas 3 dan kelas 3 SMP dan kelas 1 SMA, atau secondary 3 dan secondary 4 di Singapura. Lalu kemudian menurut Ditjen Dikdasmen bukan kursus Pak Agus, bukan kursus bahasa Inggris 6 bulan. Tetapi menurut pengakuan Dr. Eko Susanto, Gibran Raka Buming Raka langsung melanjutkan ke diploma. Kelas 1 SMA langsung melompat ke diploma. Jadi program UTS Insert di samping bahasa Inggris juga menawarkan 3 program. Program bahasa Inggris, Foundation Studies itu matrikulasi, baru yang ketiga diploma. Nah, Gibran melompat secara kuantum, tidak berurutan seperti layaknya pendidikan anak-anak kita. Setelah kelas 1 SMA di Singapura, Gibran langsung meloncat ke diploma 1. Padahal diploma 1 itu adalah program awal dari universitas. Jadi Gibran intinya adalah
Gibran tidak pernah menempuh pendidikan kelas 11 dan kelas 12 SMA atau kelas 2 dan kelas 3 SMA. Oleh karena itu Gibran ya melalui 3 skenario kajian yang dikaji dalam buku ini menyimpulkan bahwa Gibran tidak pernah selesai menempuh SMA atau Gibran tidak pernah lulus SMA. Dengan kata lain, Gibran tidak pernah memiliki ijazah SMA. Makzulkan Gibran. Nah, ya, kenapa ini bisa terjadi? Dan Gibran bisa lolos mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Berawal di Solo dan harus kita akhiri ini orang di Solo. Setuju mereka. Berawal dan berakhir di Solo. Sepakat. Manipulasi dokumen terjadi sejak di Solo. Dan Pak FX Rudi pun telah mengakui ternyata beliau juga tidak pernah melihat ijazah SMA dari Gibran pada saat dia memberikan berkas pencalonan wali kota Solo tahun 2020. Jadi sejak pencalonan wali kota Solo 2020, Gibran tidak punya memiliki dokumen-dokumen yang disyaratkan, terutama yang disyaratkan oleh undang-undang pemilu kita, yaitu syarat lulus SMA. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, kenapa KPUD Solo meloloskan Gibran? Berarti KPUD Solo sudah berkomplot dengan pihak Gibran sejak tahun 2020 dan dilanjutkan dengan berkomplot juga dengan KPU Pusat tahun 2024 untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Modal Gibran hanya surat keterangan dari Ditjen Dikdasmen yang menyetarakan kelas 1 SMA plus diploma sama dengan SMK. Relasi kuasa. Ya, surat keterangan tersebut dikeluarkan pada 6 Agustus 2019, tepat tahun terakhir bapaknya yaitu Joko Widodo sebelum menyelesaikan tahun terakhir periode pertama dari Joko Widodo sebagai presiden. Terbukti Jokowi bukan hanya melemahkan KPK, juga memanfaatkan institusi atau lembaga negara untuk kepentingan keluarganya. Pertama, KPUD Solo dan KPU Pusat. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi lewat iparnya Pak Manusman, iparnya Joko Widodo. Yang ketiga, Ditjen Dikdasmen yang secara di luar akal waras, yang banyak profesor doktor di bidang kurikulum, di bidang silabus, di bidang pengkajian capaian pembelajaran antar satuan pendidikan, tetapi dengan enteng mengeluarkan surat keterangan yang seharusnya mereka malu melakukannya. Tetapi orang-orang di Ditjen Dikdasmen tidak punya lagi rasa malu. Mereka menjual republik ini kepada dinasti keluarga rakus yang namanya Joko Widodo. Kalau ini kita biarkan, maka Gibran pun akan melakukan hal yang sama seperti bapaknya. Apa itu? Menginjak-injak lembaga negara, memanfaatkan lembaga negara. Lihat aja nanti kalau dia jadi presiden, semua lembaga negara akan dia manipulasi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mungkin ntar lagi ada syarat khusus untuk Jan Etes dan lainnya. Mungkin untuk menjadi Jan Etes nanti menjadi wali kota Solo, mungkin syaratnya lulus SD aja cukup. Inilah Bapak Ibu sekalian,
Buku ini sengaja ditulis dengan ya memang cukup akademik, menghindari bahasa-bahasa yang nanti dituduh fitnah. Jadi ini bahasa kurikulum, silabus, ya, untuk menyimpulkan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Jadi ini ditulis bukunya juga HVS 70 gram. Dan dengan tim yang independen dan murah meriah yang membantu saya, yang diketuai oleh Pak Agus. Jadi ini memang sengaja dibuat harganya 99.000 agar seluruh rakyat Indonesia bisa membaca ini. Saya ingin ada kekuatan sosial, kekuatan pemodal atau mereka-mereka yang dikasih rezeki lebih. Ayo bantulah kami sehingga ini terutama bisa dibaca oleh anak-anak didik kita yang besok akan menjadi pemilih tahun 2029. Anak-anak SMA kita, mahasiswa-mahasiswa. Makanya tadi di Pengadilan Negeri Surakarta saya tanyakan, kalian sadar nggak sih, kalian kuliah capek, tetapi yang menjadi wakil presiden justru nggak pernah menempuh SMA, menyelesaikan SMA. Dan saya sedih, wajah-wajah mahasiswa justru diam. Padahal kalian adalah yang paling rugi. Hai, kalian anak-anak muda, kalianlah justru yang paling rugi jika presiden 2029 itu Gibran Raka Buming Raka. Kalau kami yang ada di sini yang sudah 50-an ya Pak Ustadz, mungkin hanya beberapa kalender lagi juga sudah bisa jadi sudah dipanggil Tuhan. Kalian, hai generasi muda, mahasiswa-mahasiswa, anak-anak SMA, buku ini untuk kalian, untuk kalian. Saya menulis buku ini dengan segala macam resiko, kalian tahu sendiri. Buku pun bisa dikriminalkan sekarang, penulis buku, dengan dipanggil ahli-ahli ke kepolisian. Buku itu tidak ilmiah, buku itu bla bla bla, fitnah segala macam. Seperti yang terjadi pada buku JWP. Mereka tidak perlu membantahnya dengan buku para termul dan penjilat lainnya. Mereka hanya perlu mendorong buzzer untuk mengatakan ini buku fitnah, dan ini akan dipahami sebagai fitnah tanpa perlu mereka membantahnya juga dengan buku sebagai bukti bahwa kita sebagai bangsa yang beradab. Bapak Ibu semua, kalau kita mau menghentikan kerakusan dinasti rakus dari Joko Widodo ini, kita harus bersatu. Harus bersatu. Kalau tidak, dengan kekuatan uang puluhan, ratusan, bahkan ribuan triliun yang telah dirampok dari pajak kita, sumber daya alam kita, itu akan dipakai untuk menghancurkan kita. Dan ketika kami di penjara hanya menulis buku JWP, atau saya mungkin ditersangkakan untuk kedua kali karena menulis buku ini, dan semua rakyat diam, disitulah sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto bahwa tahun 2030 Indonesia itu akan bubar. Kalau menurut saya lebih cepat dari 2030. Siapa yang berpikiran kritis, yang jalan pikirannya tidak sesuai dengan penguasa, maka dia akan berakhir di penjara. Kalau itu terjadi, tunggu saja bahwa republik ini bersedih, bubar, dan sia-sialah semua yang diperjuangkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, yang hanya bermodalkan bambu runcing berani melawan penjajah. Nah, penjajah kita itu sekarang siapa? Jokowi. Anaknya itu Gibran. Saya tidak akan pernah, makanya saya katakan resolusi 2026 kita makzulkan Gibran apapun harganya. Apapun harus kita hentikan. Kalau kita sayang pada republik ini,
Jokowi harus menyerah. Saya tidak menginginkan dia di penjara, saya pribadi. Tapi dia keluar dari sistem perpolitikan Indonesia, ajak anaknya itu mundur. Gibran itu mundur. Kami tidak menginginkan wapres yang kualifikasinya lulus SMA aja atau tidak, saja tidak. Kami menginginkan kualifikasi wakil presiden setidaknya setingkat Dr. Muhammad Hatta yang membanggakan kita semua. Oke, untuk sebagai kalimat terakhir kami persembahkan buku ini. Semoga kalian-kalian yang punya rezeki banyak bisa membelinya dengan jumlah banyak dan membagikannya gratis kepada mereka-mereka yang ingin membacanya, sehingga ada kesadaran publik bahwa kita itu bisa. Saya hanya menulis, saya tidak punya duit Bapak Ibu, ini pun ada yang minjamkan dana untuk cetaknya, ya adalah yang meminjamkan orang baik. Nah, bagi kalian yang punya rezeki, disitulah tugas kalian untuk membagikan, mendistribusikan ini terutama kepada anak-anak kita SMA maupun kuliah. Semoga ya, sebagai orang yang setahun ini bisa dikatakan hidup bersama para aktivis, satu hal yang saya pegang, tetap berusaha walaupun hasilnya kita tidak tahu ke depan. Kita tidak peduli hasilnya, yang penting kita berusaha. 2026 si Gibran ini harus nganggur di Solo ini. Berakhir di Solo. Berakhir di Solo. Jangan keluarga Jokowi kira 280 juta ini orang-orang yang bisa kita bayar kok, orang-orang pengecut ini. Jangan sampai ada seperti orang-orang seperti Jokowi bahwa menganggap bahwa kita ini 280 juta itu bisa diatur-atur oleh uang maupun kekuasaan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bang Rismon Hasiolan Sanipar yang memberikan energi luar biasa lewat buku Gibran Endgame Wapres Tak Lulus SMA.